Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yaitu Arinda Pramaisela, Febrina Christine Simangunsong, Wisnu Devina Lumban Gaul, dan Mustika Rahayu. Kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Teknologi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang pengertian pemberdayaan. Istilah pemberdayaan diambil dari bahasa asing yaitu empowerment, yang juga dapat bermakna pemberian kekuasaan karena power bukan sekedar daya, tetapi juga kekuasaan, sehingga kata daya tidak saja bermakna mampu, tapi memiliki kuasa. Dari definisi tersebut, pemberdayaan masyarakat dimengerti sebagai konsep yang lebih luas daripada hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki kemampuan, daya atau kekuatan untuk mengakses sumber daya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam proses pembangunan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Febrina. Saya akan melanjutkan pokok pembahasan dari Saudari Arinda, yaitu tujuan pemberdayaan. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik atau material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi kognitif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kondisi kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung dalam rangka melakukan aktivitas pada suatu masyarakat. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri ketiga, yaitu Saudari Mustika. Selanjutnya, pengertian teknologi. Nah, teknologi berasal dari bahasa Yunani atau teknologi menurut website dictionary berarti sistematik, treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan stitsi sebagai dasar kata teknologi berarti dia adalah skill atau keahlian, keterampilan dan ilmu. Maksudnya di sini teknologi itu merupakan metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Misalnya itu seperti contoh pengetahuan, penerapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, teknologi sangat dipentingkan pada masa kini. Selanjutnya, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk mencari informasi-informasi yang penting melalui website. Nah, dari website itu kita bisa mengetahui berita-berita apa atau ilmu-ilmu apa yang dapat kita
kaji atau kita pelajari dari teknologi tersebut. Baik, saya dari pemateri keempat akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Mustika Rahayu. Nah, di sini yang akan saya bahas mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi. Ada 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan, kedua pelaksanaan, dan ketiga tahap evaluasi. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Nah, tahap ini mencakup 4 tahap. Yang pertama itu melakukan analisis terhadap kondisi masyarakat. Nah, di mana dilakukan studi literatur mengenai kondisi ideal, kegiatan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat, serta koordinator sarana dan prasarana yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua adalah tahap yang dilakukan dengan wawancara, angket, dan analisis terhadap kegiatan masyarakat. Nah, tahap yang ketiga itu adalah melakukan observasi, wawancara, dan angket untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, tahap yang keempat itu menentukan kerangka kerja, perencanaan, pengembangan sumber daya IT. Nah, pada tahap ini dibuat kerangka kerja dengan memperhatikan hasil wawancara dan pengolahan data hasil angket dibandingkan dengan kondisi ideal yang ada, sehingga akan diambil sebuah kesimpulan dalam membuat program pemberdayaan tersebut. Yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Di sini tahap pelaksanaan terdiri dari 4. Yang pertama adalah pemetaan kebutuhan masyarakat, pengkajian, pengembangan permasyarakatan, dan penerapan terkait dengan teknologi. Pemetaan ini bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, pemetaan ini dilakukan untuk mengenali potensi-potensi dan masalah yang ada dalam masyarakat. Yang kedua adalah pengkajian program pemberdayaan masyarakat. Nah, pengkajian ini merupakan suatu proses kegiatan untuk mengkaji atau menganalisis hasil pemetaan kebutuhan masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah pengembangan pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi, difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan mengadakan perlombaan yang diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat untuk menciptakan sebuah inovasi teknologi tepat guna. Yang keempat adalah penerapan program pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi melalui kegiatan pelatihan, seperti penggunaan media sosial dalam meningkatkan kemampuan, kualitas, dan kemampuan intelektual dalam masyarakat. Nah, yang ketiga ada tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah melalui tes. Nah, tes ini merupakan salah satu cara untuk menafsir besarnya kemampuan seseorang atau tidak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang kedua itu ada pengukuran, dinyatakan sebagai suatu penetapan angka terhadap hasil yang dicapai masyarakat. Nah, esensi dari pengukuran adalah kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan masyarakat menurut aturan-aturan tertentu. Nah, yang ketiga ada penilaian atau assessment. Nah, penilaian atau assessment ini memiliki makna yang berbeda dengan evaluasi. The Task Group on Assessment and Testing mendeskripsikan assessment sebagai semua cara yang digunakan untuk menilai unjuk kerja atau performance pada hasil yang telah dicapai masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan IT.